Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya nak. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa kembali bersama dengan Pak Firdaus. Tentunya pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semua siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk belajar pada hari ini ya nak. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak hebat, pada pertemuan hari ini kita akan kembali melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Benar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kemarin, kita sudah belajar tentang menulis Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, anak-anak hebat, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang pesan-pesan pokok Surah Al-Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 256. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kita belajar tentang pesan pokok dari Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64, anak-anak diharapkan dapat memahami pesan pokok yang terkandung di dalam Ali Imran ayat 64. Dan diharapkan anak-anak juga dapat memahami pesan pokok yang terkandung di dalam Surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, anak-anak, sebelum kita menggali lebih dalam tentang pesan pokok yang terkandung di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64, mari kita baca kembali Surah Ali Imran ayat 64 beserta artinya ya nak. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa' sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in
تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat, pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64. Baik anak-anak hebat, setelah tadi kita bersama-sama membaca Surah Ali Imran ayat 64, sekarang mari kita lihat dan kita gali bersama pesan pokok yang terkandung di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 64. Yang pertama, persamaan. Kalimatun sawa. Berperilaku santun merupakan kandungan yang ada di dalam Ali Imran ayat 64. Berperilaku santun merupakan identitas bagi seorang muslim, termasuk di dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan. Maka sopan dan santun itu sangat utama. Walaupun berbeda, kita tetaplah sama, yaitu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan pokok yang kedua yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 64 adalah kita sebagai manusia ciptaan Allah tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, menyekutukan Allah merupakan perbuatan dosa besar. Di dalam sholat kita selalu berjanji, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak hebat, itulah dua pesan pokok yang terkandung di dalam surah Ali Imran ayat 64. Nah, sekarang kita masuk pada surah Al-Baqarah ayat 256. Namun sebelumnya anak-anak hebat, mari kita baca kembali surah Al-Baqarah ayat 256 beserta artinya ya nak. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bil-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un
alim. Sadaqallahul azim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang salah. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Anak-anak hebat, setelah tadi kita bersama-sama membaca Surah Al-Baqarah ayat 256 beserta artinya, sekarang mari kita lihat pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama, tidak boleh memaksa untuk keyakinan orang lain. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keragaman. Kita harus memiliki sikap menerima atas perbedaan keyakinan. Harus ada toleransi yang kita berikan. Kita tidak diperkenankan untuk memaksa mereka untuk mengikuti agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kafirun ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, anak-anak hebat. Kemudian, pesan pokok kedua yang terkandung di dalam Al-Baqarah ayat 256 adalah kita harus selalu teguh untuk berpegang pada agama Allah. Tetaplah berpegang teguh kepada agama Allah karena tentu pasti kita akan selamat. Dan terus menguatkan keimanan yang dibuktikan dengan meyakini di dalam hati kita. Kita ucapkan melalui lisan kita dan kita amalkan dalam perbuatan melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak hebat, masih semangat ya untuk belajar kita hari ini? Baik, sekarang kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana sikap baik yang harus kita lakukan sebagai bentuk pengamalan dari surah Ali Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama, anak-anak, kita harus menyadari bahwa setiap individu itu memiliki hak yang berbeda. Kemudian, kita juga harus selalu menghormati dan menghargai keyakinan yang ada pada orang lain. Berusaha untuk selalu berdialog, berdiskusi, dan musyawarah dalam mencapai sebuah kesepakatan. Dan kita juga harus setuju serta bersikap terbuka tentang adanya perbedaan yang terjadi. Kesadaran dan kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam kita membangun hubungan antar umat beragama. Nah, anak-anak hebat, demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mengamalkan setiap pelajaran yang kita dapatkan di setiap waktunya ya nak. Tetap semangat dalam belajar dan jadikan tahapan pelajaran sebagai proses untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Salam sehat dari Pak Guru dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.